warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Danau Ceramin, yang terhormat guru-guru, rekan sejawat SDN Danau Ceramin, dan kawan-kawan sekalian. Okay. Di sini Ulun akan mencoba untuk memberikan pemahaman tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan mencoba memberikan pemahaman kepada Bubuhan Pian dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita, dan untuk melaksanakannya harus ada pemahaman seperti apa dulu budaya positif itu, sehingga nantinya kita bisa melaksanakan untuk tahapan dimulai dari di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Dari sini agendanya ada 1 pembukaan, 2 pemahaman inti, 3 tanya jawab, 4 refleksi, dan terakhir penutup. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Ya, terima kasih. Langsung Ulun mulai, Bapak Ibu. Oke, ya. Ulun di sini mentransferkan ilmu yang Ulun dapat di guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari, kita simak, dan bisa kita lakukan secara bertahap pada anak murid kita dan juga pada diri kita sendiri. Oke, saya mulai. Yang pertama tentang capaian umum modul 1.4, itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, di sini Ulun ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini istilahnya itu pertanyaan apa ya? Secara anunya pertanyaan untuk mengawali dari pemaparan Ulun ini. Ini setuju atau tidak setuju saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bubuhan Pian, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, Bapak. Ibu, bagaimana, Bu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju, Bu, ya? Oke, ada yang lain, Bapak? Atau, ya, bagaimana yang nomor 1 dulu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, kita dapat di sini 2 jawaban, setuju dan tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bubuhan Pian? Setuju. Bapak, Ibu yang lain? Setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak ada. Ya, berarti yang kedua setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Berarti yang ada pendapat tidak setuju itu pada nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Iya. Tidak setujunya itu Bapak tadi Pak lah. Ih, alasan pian apa Pak? Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Kenapa tadi kami mengatakan tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena jenis hukuman ini kan macam-macam. Jadi pemahaman kami tentang pertanyaan pemantik yang pertama, kebiasaan hukuman yang dilakukan di sekolah. Misalnya anak yang kurang respon dalam belajar, kita berikan hukuman maju ke muka, misalnya kita beri tugas menulis di papan tulis. Nah, kadang-kadang yang sering terjadi dulu anak yang diberikan hukuman karena dia tidak mengikuti dengan maksimal waktu belajar, diberi hukuman ke depan kelas. Kadang-kadang anak yang duduk di bangku menyaksikan, sehingga yang maju itu merasa dibully. Itu pemahaman kami tentang hukuman yang dapat mendisiplinkan anak. Jadi belum dapat setuju pendapat kami karena melihat dari jenis hukuman yang diberikan. Jadi kalau hukuman dalam bentuk lain mungkin kami bisa setuju, tapi karena satu tadi jenis hukumannya seperti dimajukan ke depan kelas, diberi tugas misalnya menulis atau tugas di depan kelas, kadang-kadang anak yang maju itu seperti dibully oleh kawan-kawannya. Bahkan ada yang sampai tepuk tangan, ada yang sampai keluar suara hore. Nah, jadi itulah jenis hukuman belum tentu dapat mendisiplinkan. Jadi kita lihat dari jenis hukumannya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Menurut Bapak, jawaban tidak setuju yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu dilihat dari jenis hukumannya. Kalau hukumannya yang dikira-kira dapat membuat anak rendah diri, bahkan merasa dibully, itu memang hal yang sangat tidak wajar. Karena itu akan menambah beban bagi mereka. Beban merasa disakiti oleh teman-temannya, bahkan mungkin mereka merasa kita menyakiti mereka dengan menyuruh atau hukuman yang seperti Bapak tadi, mungkin yang misalnya menulis berapa kalimat sehingga teman-temannya menyoraki atau bahkan menggunakan kata-kata yang anggaplah yang tidak senonoh begitu. Itu tekanan bagi mereka secara psikis. Nah, itu akan berdampak yang sangat dalam Pak ya, secara psikis bagi batin mereka. Bahkan karena mungkin di kasus lain mereka merasa malu, bahkan sampai mungkin berhenti sekolah Pak lah, dari kasus hukuman, jenis hukuman yang seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, itu pendapat dari Bapak Kasran, pendapat untuk nomor 1 hukuman tidak setuju yang dapat mendisiplinkan anak. Jadi intinya di pertanyaan pemantik ini kita dapat menelaah hukuman yang bagaimana yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu dalam artian bukan kita harus apa yang jar murid itu, bukan, tapi dalam artian kita melihat situasi dan kondisi mereka, bagaimana jiwa mereka, bagaimana keadaan psikis mereka. Mungkin selama ini ada pertanyaan harus berpihak pada anak, berarti kita harus menuruti apa jar anak. Bukan begitu pengertiannya Bapak Ibu. Kita berpihak pada anak itu kita melihat dulu karakter anak itu bagaimana sih, kayak apa garang karakter anak itu, sehingga kita bisa mendekati anak dengan keinginan atau cara yang mereka. Mungkin ini agak sedikit perlu
perlu perjuangan bagi kita sebenarnya untuk mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan berpusat pada anak. Nah, kira-kira itu. Selanjutnya. Nah, ini jawaban dari pemantik tadi. Sebelum ulun tampilkan, ulun tanyakan dulu ke Pian. Ini jawabannya. Yang pertama, tidak setuju karena sesuatu yang menyakitkan baik secara fisik maupun mental, ya seperti Bapak tadi. Yang kedua, setuju karena bersifat positif. Yang ketiga, setuju karena dengan penghargaan anak akan termotivasi dalam belajar. Tapi ada juga yang tidak setuju. Yang penghargaan tadi tidak setuju karena akan membuat anak ketergantungan akan penghargaan. Nah, ini bagaimana Ibu? Sepakatkah atau kayak apa? Yang ini yang nomor 3 nih yang tidak setuju. Inya tergantung. Jadi inya tuh istilahnya ya berharap terhadap sesuatu. Oh, jar aku harus juara 1, pasti aku nih diberi bapak kena jar. Kadeda tidak ada keinginan dari diri sendiri kayaknya model kayak itu alasan yang tidak setuju dengan pemberian penghargaan terhadap anak. Jadi ini tergantung penerimaan dari anak mungkin Bapak lah. Tentang masalah penghargaan ini, ada anak yang ibaratnya diberi penghargaan dia termotivasi, tapi ada anak yang mungkin berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan penghargaan itu bukan karena kesadaran dia sendiri, tapi karena oh aku dapat hadiah, oh aku dapat nilai tinggi, mungkin itu. Bagaimana, sepakat Bapak Ibu? Oke, silakan Pak. Mengenai poin ketiga itu setuju karena dengan penghargaan anak akan termotivasi dalam belajar, bisa dikatakan benar. Tapi kalau yang tidak setuju karena alasannya anak akan ketergantungan, itu juga dua kemungkinan. Penghargaan yang kita berikan jenisnya. Kalau kita hanya memberikan dengan senyuman, penghargaan dengan jempol, itu ada ketergantungan. Nah, misalnya anak rajin atau benar menjawab, dari senyuman yang kita berikan terhadap dia, itu anak itu sudah diberi penghargaan. Dia tidak merasa dihargai, tapi kita memberi penghargaan kepada dia. Angkat jempol juga sama. Dengan pelukan juga bisa. Jadi jenis penghargaannya kita lihat. Kalau tidak setuju karena penghargaan, kalau jenis hadiah benda itu mungkin misalnya dapat buku, dapat permen, atau dapat benda-benda yang lain, itu bisa ketergantungan. Tapi kalau jenis yang anggaplah verbal, tindakan jempol, senyuman, pelukan dan sebagainya, itu tidak akan menjadi ketergantungan. Makan membuat anak itu jadi semangat karena dia merasa dihargai, walaupun efeknya juga ada kan, dia selalu ingin diperhatikan. Nah, itu ada juga, cuma kebanyakannya apabila kita berikan senyuman, itu anak akan termotivasi karena anak merasa dihargai gitu. Salah ataupun benar jawaban dia, pendapat dia, kita belum bisa memvonis sekaligus ini salah, pendapat kamu tidak benar. Jadi kita kembalikan dulu kepada dia alasannya apa. Nah, jadi itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tambahan yang diberikan terhadap jawaban yang ada. Yang lain Bapak Ibu ada yang ditambahkan mengenai pertanyaan pemantik ini sebelum kita masuk materi? Oke, sepakat Bapak Ibu? Ya, oke, sepakat. Kita masuk materi yang pembelajaran yang 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini tentang paradigma perubahan, teori kontrol atau teori pilihan, atau ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari sini adakah yang kada dipahami Bapak Ibu? Setahu ulun lah, ilusi itu adalah persepsi atau pengalaman palsu yang membuat seseorang melihat, mendengar dan merasakan sesuatu. Itu ilusi. Jadi ilusi itu persepsi atau pengalaman palsu, boy, kada asli nih, hayalan yang membuat seseorang melihat, mendengar dan merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, itu arti ilusi. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Jadi menurut Bapak Raju tadi, ilusi itu sesuatu pandangan hayalan. Kayak kita tuh, kayak kekanakan tuh bahaya tentang apa tadi? Seolah-olah Iya. orang itu melihat, mendengar dan merasakan. Ya, seolah-olah orang itu melihat, mendengar, merasakan. Seperti kita berhayal, misalnya kita berhayal ingin pergi ke suatu tempat, kita menghayalkan, oh di mana tempatnya, oh bagaimana perginya, dengan apa. Mungkin seperti itu para jula. Di sini dikaitkan dengan kontrol. Kontrol, ada yang tahu kontrol? Kontrol itu artinya melihati. Nah, melihati kayak apa keadaan murid. Nah, seolah-olah kan murid itu apa yang dikerjakannya kita kan mengontrol kan. Nah, misalnya hitungannya tuh secara langsung kita melihat ke siswa kita kayak apa keadaannya kan tuh mengontrol. Nah, itu aja. Mengontrol, ya mengontrol kayak kita biasa mengontrol kekanakan ya berjalan. Artinya, mengecek, mengoreksi, mengoreksi. Berarti bisa disimpulkan ilusi kontrol itu apa? Ya, Pak Raju. Ilusi kontrol artinya, ini mungkin ulun yang berpendapat dulu, silahkan nanti ditanggapi. Ilusi kontrol itu secara harfiahnya apa yuk? Ibaratnya cara kita mengecek, tapi berupa pandangan-pandangan, belum lagi tindakan atau penerapan. Mungkin seperti itu yang ulun tangkap dari pendapat Bu Hanpian. Nah, di sini hubungannya dengan ilusi guru mengontrol murid. Berarti ini kita mempunyai perubahan paradigma atau pandangan bagaimana guru mengontrol murid. Artinya kita mengontrol murid itu mengawang-awang itu tidak hanya satu saja, banyak. Misalnya yang pertama kita mengontrol murid, oh murid ini sedang apa di kelas, oh murid ini apa yang mereka lakukan, apakah yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Nah, mungkin seperti itu ilusi guru mengontrol murid. Artinya kita mengawang-awang dulu yang digawi kekanakan di kelas tuh hitungannya apa aja. Mungkin itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi karena itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya di sini kita sesama guru itu kan sering ya ada kritikan, mungkin ulun yang salah, Bu Hanpian bisa mengkritik. Nah, mengkritik itu kan seolah-olah bahwa memang ada kesalahan di diri ulun, sehingga ulun ini bisa lebih memperbaiki kesalahan tadi. Jadi intinya menguatkan karakter untuk memperbaiki diri ulun, bahwa ulun ini tersalah, istilahnya mungkin seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan bersifat efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini berarti mengacu pada tindakan atau ucapan yang tidak menekan, mungkin palah positifkanlah
tidak menekan terhadap sesama teman sejawat yang itu efektif dan bermanfaat bagi yang diberi penguatan atau diberi apa Pak istilahnya, diberikan pengarahan lah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa bisa berpikir lebih jauh ke depan daripada anak-anak. Mungkin istilah memiliki hak untuk memaksa itu bisa terjadi di lingkungan kita dikarenakan mungkin ada keadaan yang mungkin bisa membuat kita memang memiliki hak untuk memaksa anak-anak melakukan sesuatu yang menurut kita itu benar. Tapi kita melihat juga bagaimana nanti alasan anak-anak dalam tanggapannya. Kita berusaha untuk memaksakan hak kita. Tanggapan anak-anak bagaimana? Itu mungkin bisa dilihat juga nanti. Jadi seolah-olah kita tuh memaksa tuh kadang memaksa harus A. Tapi kita dengarkan dulu bagaimana pendapat mereka setelah kita paksa itu. Apakah nanti dengan kita paksa itu mereka akan melakukan atau tidak melakukan? Ilusi guru mengontrol murid itu banyak mengarah kepada pengertian mengawasi. Jadi guru mengawasi murid dalam artian ya secara keseluruhan, dibedakan dengan mengecek. Jadi antara mengontrol dengan mengecek itu ada perbedaan. Kalau mengontrol itu hanya mengawasi, yang kalau mengecek itu secara pelaksanaannya detail, mengecek kehadirannya. Kalau mengontrol kan lengkap, sudah sekintas sekilas sudah kelihatan. Tapi kalau mengecek siapa yang tidak hadir, jadi ada perbedaan sedikit. Jadi kadang-kadang mengontrol itu hanya pengawasan. Nah, yaitu aja tambahan. Pendapat dari Bapak perbedaan mengontrol dan mencek memang pada dasarnya menurut Bapak itu beda. Bagaimana Ibu, Bapak ada tanggapan? Lanjut Bira. Ini tentang perubahan stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Di sini kita membaca ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 stimulus respon, ada 6 teori kontrol atau pilihan yang harus dilaksanakan. Yang satu mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah itu dari dua itu mungkin pengertiannya berbeda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, baik itu tujuannya untuk kebaikan atau untuk yang lain. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya bisa. Kalau teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, ini tersambung nih. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pada saat bujukan gagal. Artinya saat kita membujuk tapi menemukan kegagalan. Jadi di stimulus respon, di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang ke-6, model berpikir menang atau kalah. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol atau pilihan itu model berpikir menang-menang. Ada yang memahami kalimat ini Bapak Ibu? Atau ada yang kada paham? Kalau ulun masih itu yang teori kontrol yang konsensus. Apa ya? Konsensus itu mungkin awam bagi kita ya Pak ya.
Nggih, awam dari pendengaran ulun saja itu mungkin awam bagi kita. Kalau kolaborasi sudah sering mendengar. Kalau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana Pak Raju konsensus? Kalau kesepakatan dicapai, Bu ya. Oh, kesepakatan. Iya, Ibu, kesepakatan dicapai kan, Bu? Oh iya, konsensus kesepakatan yang dicapai menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti di sini artinya ada kolaborasi dan ada kesepakatan dapat menciptakan pilihan-pilihan baru dalam teori kontrol atau pilihan. Ada yang lain yang kurang dipahami dari perbandingan stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan? Ini kita membandingkan saja, membandingkan. Stimulus berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang-menang. Ada yang menambahkan? Stimulus berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Mungkin agak kurang dipahami Pak Lah inilah. Poin terakhir itu. Inggih. Poin terakhir. Stimulus respon, artinya respon stimulus perkembangan. Model artinya ini mungkin model berpikir kita menang atau kalah. Kalau yang ke teori kontrol, model berpikir menang-menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya hanya sedikit menambahkan itu masalah mode berpikir menang kalah. Nah, jadi mode berpikir menang kalah itu menurut pendapat ulun pribadi itu adalah suatu prinsip atau yang disebut suatu pola berpikir yang menurut kita benar. Nah, jadi pola menang dan kalah berarti semua pendapat itu bisa berbeda-beda. Nah, jadi ada yang pendapat A, ada yang dari teman rekan kerja, ada yang pendapat B. Nah, itu kalau kita tidak pendapat kita tidak diterima, berarti mencari pendapat yang terbaik. Nah, jadi kita tidak bisa selalu mempertahankan prinsip-prinsip yang menurut kita benar. Nah, jadi kita harus juga mendengarkan pendapat orang lain. Nah, dalam model teori kontrol atau pilihan itu model berpikir menang-menang. Nah, menurut pendapat ulun, model berpikir menang-menang itu adalah mempertahankan prinsip yang menurut kita benar dengan dengan teori-teori atau bahasan yang menurut pendapat kita bisa dipertahankan. Jadi ulun kasih contoh itu misalnya masalah ada dalam suatu permasalahan di sekolah, itu masalah misalnya ada siswa yang melanggar, itu misalnya ada sedikit berat misalnya atau tidak masuk atau bolos berapa kali, kan ada ya, habis itu kasusnya memberi hukuman misalnya efek jera. Nah, dari situ misalnya wali kelas 3 itu memberi hukuman misalnya memberikan surat teguran itu melalui ke orang tua murid. Nah, dari perspektif yang lain itu maksudnya dari pendapat yang lain itu ada lagi yang jangan, ini ada menimbulkan masalah, atau misalnya kan dari pihak guru-guru yang lain, misalnya kan kita di sini belum tahu karakter orang tua murid masing-masing. Nah, jadi prinsip kita yang mengirim surat itu menjelaskan secara detail manfaat-manfaat atau
yang dapat digunakan untuk mempertahankan prinsip kita menyerahkan surat tersebut. Misalnya dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Nah, jadi itu aja yang bisa ulun sampaikan. Jadi mudah-mudahan ada sedikit bermanfaat. Jadi minta maaf kalau misalnya pola berpikir ulun ini berbeda dengan yang lain gitu. Nah, ya, terima kasih. Pendapat Pian sangat bermanfaat bagi kami dengan mengartikan bagaimana model berpikir menang dan kalah dan model berpikir menang dengan menang. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat tuh ya? Iya, kita lanjut berikutnya. Nah, ini ulun bacakan saja. Disiplin positif atau teori kontrol atau teori pilihan itu dari pendapat Dr. William Glasser. Nah, dari situ bisa dilihat bagan yang dia berpendapat seperti yang ada itu tentang disiplin positif. Nah, dari situ ada 4 karakter mungkin ya, yang biru itu, yang hijau itu yang di bawahnya ada makna disiplin, ada teori motivasi. Kemudian yang abu-abu itu ada posisi kontrol. Yang hijau itu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang warna kuning, oranye lah. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari 5 posisi kontrol itu nanti ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang ada 3 itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan tentang keyakinan. Ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser yang sering dipakai. Terus Ibu Ira. Nah, sekarang disiplin. Kita berbicara tentang disiplin. Berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Berarti ini pendapat dari zaman yang dahulu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Iya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut William Glasser. Dengan mengingatkan hal nilai kebajikan, seseorang dapat memotivasi intrinsiknya yang akan terbangun dan menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan. Kemudian nilai-nilai yang dicapai oleh setiap anak bangsa kita dengar dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, masuk sudah di aksi nyata 2.2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini mungkin yang sangat erat kaitannya dengan pengalaman kita di dalam kelas. Terus, teori motivasi perilaku ada 3. Ada motivasi eksternal. Ada eksternal 2, ada internal 1. Yang eksternal itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dengan kata lain, ada kalimat apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal, artinya di luar, gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Kalimatnya itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu seolah-olah kita berkata pada diri kita sendiri. Itu motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri.
Jadi hitungannya kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu bentuk teori motivasi perilaku manusia, ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, internal ini nanti yang akan mencapai tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin sudah mengenal tokoh ini Bapak Ibu lah. Inilah pencetus dari kegiatan Merdeka Belajar. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dari pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka di buku cetakan kelima mungkin 2013 halaman 469. Ini diambil mungkin dari kutipan dari buku beliau. Beliau ini banyak menciptakan buku tentang kemerdekaan, hak kemerdekaan. Dari situlah mungkin kita diajarkan untuk menerapkan ke murid-murid yang ada di sekolah. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya maupun berasal dari luar. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu pemikiran konsep keteladanan dan sikap merdeka. Nah, ini ada hukuman jenis hukuman yang balik ke awal tadi, dihukum oleh penghargaan. Artinya di sini bahwa penghargaan berlaku sama dalam hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Oh, ini menurut Alfikon tahun 1993. Dampak dari dihukum oleh penghargaan, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus tuh penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ada beri pengakuan secara khusus, pribadi, kepada semua murid bergantian, kemudian secara konsisten dan fokus pada proses. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada 3 fase: pembukaan, nilai kebajikan, dan situasi. Di pembukaan kemarin saya perhatikan, itu contoh kalimatnya. Saya menghargai, terima kasih untuk. Sedangkan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Di situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita, kemudian pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok, dan pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berarti ini apresiasi kebajikan dilihat dari situasinya juga Bapak Ibu lah. Dari pembukaan kita mengurai kalimat sampai nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa contoh tindakan guru. Ada termasuk hukuman, ada termasuk konsekuensi. Kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi menurut Bu Hanfian? Hukuman. Hukumannya di mana? Kan mau dia tuh 100 kali itu gue banyak benar. Iya, dari adanya kalimat mencatat 100 kali. Hanya di 3 kali aja nah. Nggih. Ini 100 kali. 100 kali. Tampak jelas pala hukuman. Nggih, hukuman untuk membuat efek jerak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Pak? Ibu? Tergantung anunya pulang anak-anaknya. 6 2 kali itu ada bapak. Iya, nggih. Anggaplah misalnya
kita SD kan yang kecil-kecil lah, bukan yang tingkat SMK atau SMA. Mungkin bagi mereka kalau halamannya luas, ya kecapean. Itu kalau di sini mungkin termasuk konsekuensi Pak, karena dia terlambat datang, otomatis ada konsekuensinya harus dia lakukan, karena sebelumnya kan dia tahu bahwa jam segini harus masuk gitu. Nah, kenapa mesti terlambat? Mungkin itu masuk konsekuensi. Menurut Bu Hanpian, konsekuensi atau hukuman? Atau dari yang lain bisa Pian baca itu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagaimana yang lain? Konsekuensi atau hukuman? Yang lain menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ke hukuman? Konsekuensi Bu ya. Enggak, karena dia sudah mencoret kawan, otomatis dia konsekuensinya mengganti. Yang murid terlambat 15 kali tadi push up, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena tidak menggunakan masker waktu pandemi mungkin semalam. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin maksudnya ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, artinya melanggar peraturan yang ada. Konsekuensi hukuman artinya tidak memakai apa-apa di sekolah karena sepatunya pakaian putih, seharusnya kan kita hitam. Kalau menurut aturan, menurut Bu Hanpian apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman itu biasanya tertulis. Tertulis, ya. Ini melanggar ini. Ya. Tertulis Konsekuensi Pak, Inge, ya. Hukuman itu ada pengikat, ada sejenis pengikat yang harus dilaksanakan. Kalau konsekuensi itu akibat dari tindakan yang dilakukan. Kemudian ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, masuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kah atau hukuman? Konsekuensi Pak ya, Inge, konsekuensi. Karena hitungannya ya bukan sesuatu yang ya mengikat. Ini lanjut Bu Ira. Jawabannya tadi. Sedang. Nah Pak, ini jawabannya Pak sebenarnya. Dari yang ada tadi ini jawabannya. Inge. Kalau tadi kan menurut pendapat Bu Hanpian, sebenarnya ini jawaban yang ada, yang mungkin hitungannya ini secara harfiahnya ini masuk di konsep hukuman dan konsekuensi. Nah mungkin itu terkadang kita agak sulit mungkin membedakan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu lah. Hukuman bisa kita anggap konsekuensi, konsekuensi bisa kita anggap hukuman. Nah di sini ada perbedaan tindakan guru tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin nanti kita bisa saling bertukar pikiran. Seperti apa hukuman yang benar atau konsekuensi itu? Nah ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Menurut siapa ini? Disadur dari restitusi Diana Ghosh, The Five Position of Control, Yayasan Pendidikan Luhur. Ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik, hati untuk jangka waktu lama, anak membenci kedisiplinan berupa paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu makna dari hukuman. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau adanya tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, menjadi konsep diri yang baik,
anak belajar untuk mematuhi peraturan, tetapi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Time out ya. Bagaimana Bapak Ibu perbedaan mengenai hukuman dan konsekuensi? Ada yang ingin ditambahkan atau kita sepakat saja? Sepakat ya? Oke. Itu logis sifatnya. Ya. Ada hukuman lo tidak logis nih. Oke. Itu kan bukan pendapat ulun, ini pendapat dari Diana Goshen. Oke, mereka para ahli di bidangnya. Pendapat para ahli yang di bidangnya sudah. Oke. Silakan. Nah, dipertegas lagi, hukuman adalah bentuk sanksi yang bersifat negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar sesuatu aturan, norma, atau hukuman. Kalau konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Berarti hitungannya hukuman tadi terkait dengan norma, mungkin palah norma atau hukuman atau aturan yang berlaku. Yang sudah ada aturan tapi dilanggar itu hukuman. Kalau ini hasil atau akibat dari tindakan tersebut, ada positif maupun negatif. Mungkin nanti kita perlu telaah antara perbedaan hukuman dan konsekuensi ini lebih lanjut. Oke, kemudian kita lanjutkan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat Goshen di bukunya tahun 2004. Nah, ini ada ini identitas gagal dan identitas sukses, tentang hukuman dan disiplin, tentang konsekuensi dan restitusi. Kelihatan lah Bapak Ibu, halusan lah, halus. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, mungkin sama kayak tadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, kemudian mendapatkan apa itu? Tidak mendapatkan keadilan, mendisiplin merasa tersakiti, yalah, perilaku pro-agresif meningkat. Ini halus berapa ya tulisannya? Halusan tulisan kali. Atau bisa dipahami, dibaca. Ya, ciri-ciri restitusi ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berarti tadi ya itu ciri-ciri restitusi. Kemudian sepakat Bapak Ibu lah, restitusi lah kita lihat. Ya, kita tentang keyakinan kelas. Nah, di sini kita terikat dengan peraturan sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu pertanyaan awal. Kenapa? Jadi kada peraturan aja yang diolah harus keyakinan kelas. Kita lihat dulu pengertian peraturan sekolah. Peraturan sekolah adalah tatanan yang berasal dari luar individu. Misalnya peraturan sekolah itu peraturan yang dibuat dari pihak sekolah.
Kemudian ada pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kepercayaan dan sebagian yang sungguh-sungguh, kepastian, ketentuan yang mengacu dari dalam diri individu untuk diyakini. Nah, dari budaya positif tadi bisa membentuk lingkungan positif, dan lingkungan positif bisa terjadi keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Oh, mungkin ini contoh dari peraturan, contoh dari keyakinan kelas. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, mungkin ini contoh. Kemudian tentang eksplorasi konsep. Nah, eksplorasi konsep. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Ada belong, cinta, power, kekuasaan, fun, kesenangan, dan free, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan psikologis, bertahan hidup, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan. Nah, ini tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Atau mungkin kita berada di mana posisi kontrol kita terhadap murid. Di situ ada 5 posisi kontrol: penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 ini ada identitas yang dapat diberlakukan. Penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu identitasnya gagal, kontrol dari luar. Kemudian teman atau pemantau, identitasnya berhasil atau sukses, sama itu dari luar. Kemudian manajer, identitas berhasil atau sukses, tapi itu dalam kontrol diri. Nah, di situ ada disampaikan guru berbuat apa untuk sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalimat-kalimat yang akan disampaikan kepada anak saat anak melakukan kesalahan. Mungkin di situ Bapak Ibu ada. Ada perbedaan antara 5 posisi kontrol. Termasuk di manakah diri kita saat ini? Itu yang mungkin perlu kita telaah Bapak lah. Termasuk di mana diri kita saat ini. Terus Pak. Nah, terus. Kemudian ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada tiga yang akan dilakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Artinya apabila anak melakukan kesalahan, kita memberlakukan segitiga restitusi. Alasan apa yang mereka berikan dan alasan apa yang akan kita berikan kepada mereka. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu dari validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita menanyakan kepada anak mengapa alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Misalnya anak ini melakukan kesalahan, sama seperti kemarin misalnya dia memakai sepatu warna putih misalnya nih. Kita tanyakan, kamu kenapa jadi memakai sepatu putih? Apa alasanmu? Padahal sudah tahu peraturan kita pakai sepatu hitam. Nah, kita itu memvalidasi kebutuhan dia, alasan dia itu kenapa jadi memakai sepatu putih. Kemudian menstabilkan identitas. Bisa dibaca Kak Ibu Ira, identitas itu apa tuh? Yang hitam tuh. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oh, berarti kita memberikan keyakinan kepada mereka. Alasan mereka itu kalau misalnya bujur, berarti oh Pian pernah melakukan, memang
pernah melakukan ini, kada hanya pian yang pernah yang memberikan alasan ini. Karena alasan yang diberikan itu memang menurut kita benar, kayak itu nah alasannya. Kemudian itu nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ada refleksi tentang budaya positif yang bisa ulun sampaikan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah pandangan saya atau pandangan kita yang kita dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Yang ketiga, apakah saya akan menjadi among yang seperti ini setelah mengikuti modul ini. Among ini istilahnya menjadi apa Pak? Pembelajar malah, orang yang memberikan pelajaran, atau kayak apa Pak istilahnya? Among. Nah dari ini bagaimana Bapak Ibu refleksinya? Apakah dari pembelajaran modul ini akan mengubah paradigma atau pola pikir kita terhadap budaya positif? Kemudian apa perasaan yang muncul? Kemudian apakah akan Bapak Ibu akan menjadi among setelah mengikuti sesi modul ini? Siapa yang bisa memberikan pandangan? Bagaimana? Ibu Wira. Ayo. Nggih, sekali Pak Pandir. Ibu Kak, Bu? Siapa Ibu? Ibu Rosita, Ibu Baya, Ibu Rohani. Terima kasih kembali Bu. Mengenai refleksi tentang pembelajaran hari ini atau beberapa sesi yang diikuti, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan hari ini, yaitu menurut saya bahwa jenis hukuman yang diberikan, yang biasanya hukuman itu jenisnya dulu menghukum untuk mendisiplinkan. Nah, setelah mendengar dan membaca paparan-paparan dari diskusi hari ini dan pembelajaran hari ini, saya mendapatkan bahwa pandangan memberikan hukuman kepada siswa dalam perbuatan melakukan kesalahan itu kita harus melihat dampak positif dan dampak negatifnya bagi anak, sehingga kita harus memilih. Ini pendapat saya, kita harus memilih jenis hukuman yang kita berikan pada anak tersebut supaya dia tidak merasa terbebani di masa-masa mendatang. Jadi kita memberi hukuman itu seperti hal wajib untuk melakukan menegakkan peraturan, karena di suatu tempat itu harus ada tata krama ataupun tata aturan, sehingga tidak tidak sekehendak hati, tidak sekehendak anak di dalam melampiaskan emosinya. Jadi dengan diberikan hukuman dengan tujuan dapat mengubah pribadi dia yang asalnya pribadinya kurang baik, yang dilakukan menjadi motivasi ke arah kebaikan. Jadi jenis hukuman harus kita lihat apakah akan berdampak positif atau berdampak ke hal yang negatif. Itu pendapat kami. Perasaan yang muncul Pak, perasaan Kian bagaimana? Wah, kalau perasaan senang sekali boleh dapat ilmu, karena sekali dapat ilmu akan berkurang. Itu pandangan kami. Jadi satu dapat ilmu, maka ilmu kita akan berkurang.
Itu pandangan kami. Ya, ada yang lain menambahkan refleksi kita? Atau cukup di sini atau bagaimana? Sepakat Bapak Ibu lah. Ya, kita sepakati tentang pendapat Bapak tadi tentang refleksi budaya positif, dan mudah-mudahan dari paparan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan masukan dari Bu Hanpian, Bapak Isa, Bapak Sahrani, Bapak Raju, Ibu Bayah, Ibu Rohani, dan Ibu Rosita, Bapak Kasran, dan juga Ira, dan juga yang lain bisa memotivasi kita untuk sedikit demi sedikit mengubah pandangan tentang budaya positif. Budaya positif ini nanti akan menjadi cikal bakal pengaruhnya ke karakter anak, Bapak Ibu. Karakter yang akan mereka bawa sampai mungkin sampai mereka dewasa, sampai mereka mempunyai suami atau istri, bahkan mungkin akan terbawa ke anak-anak mereka nantinya, dan insya Allah nanti menjadi ladang pahala bagi kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, ini tentang posisi 5 kontrol. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tentang posisi 5 kontrol yang disampaikan oleh pihak Kemendikbud. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada YouTube yang bisa dilihat bagaimana nanti tentang segitiga restitusi. Dipersilakan untuk melihat sebelum kita memasuki segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang
menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4.
Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Kira-kiranya sekian pemaparan dari saya. Ulun banyak terima kasih atas saran dan kritiknya, atas masukan yang diberikan, dan ini hanya paparan yang saya ketahui dan
saya tangkap dari saya mengikuti program guru penggerak angkatan 10, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbagi ilmu untuk saya bisa membagikan ke Bu Hanpian, Bu Hanpian bisa merefleksikan ke Ulun bagaimana tindakan yang tepat untuk melakukan kegiatan yang ada di sekolah, dan mudah-mudahan ini nanti akan menambah menambah daya tarik untuk sekolah kita supaya bisa menjadi yang terbaik dari anggaplah di lingkungan kita lah sendiri. Kita memulai sesuatu yang baik, insya Allah nanti hasilnya akan baik. Segala niat diawali dengan yang baik, mudah-mudahan Allah nanti berijabah dengan yang baik. Dan Ulun perlu dorongan dan semangat Bu Hanpian juga, perlu bantuan Bu Hanpian dalam menjalankan kegiatan yang nanti akan dijalankan di guru penggerak ini. Terima kasih banyak saya ucapkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Ulun manusia biasa yang mungkin tidak luput dari kesalahan dan kehilapan dalam memberikan paparan. Tidak bermaksud untuk menggurui Ulun, cuma untuk berbagi ilmu yang Ulun dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.